Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Zikir Tarekat Naqsabandi Khalidiyah Al-Madiyah Nusantara Wilayah Riau. Kami dari Tarekat Arwah atau Qadim fokus membahas ruang-ruang rohani atau sisi rohani. Tentunya di bawah bimbingan seorang guru rohani atau mursyid. Saya kali ini akan membahas rukun Islam. Karena disebut rukun itu adalah syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena kita mesti melalui rukun dan syarat itu baru disebut Islam. Kalau tidak, cuma sekedar Islam ikut-ikutan. Kita harus mesti tahu, karena Islam itu agama itu ilmiun wa amaliyun, ilmiah dan sangat bisa dibuktikan. Untuk memasuki sebuah rukun tentu mempunyai syarat dan rukun dan ketentuan. Baiklah, rukun Islam yang pertama, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Bersaksi, kata-kata ber itu berlangsung. Bersaksi bukan menyaksikan. Kalau menyaksikan sepintas, kalau bersaksi sedang berlangsung. Saya kasih contoh, bernyanyi berarti Anda sedang bernyanyi, bukan Anda berkata bernyanyi tapi Anda diam aja, itu tidak sedang berlangsung. Bersepeda itu sedang berlangsung. Bukan berarti Anda sedang menaiki sepeda, jalan terus. Bersepeda, bersaksi berarti berlangsung, jalan. Beda dengan menyaksikan. Menyaksikan melihat, tidak sedang berjalan. Ini tipis tapi jauh perbedaannya, bertolak belakang. Yang kita saksikan di sini adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan cahayanya atau nurnya. Ada seorang manusia pembawa nur itu. Kalau zaman 1500 tahun yang lalu adalah membawanya adalah seorang Nabi Muhammad. Muhammad ada di Rasulullah ada di dalam Muhammad. Di sini kita bersaksi dengan panca indera kita, dengan mata kepala kita. Tuhan yang mengatakan dirinya kami, atau dikata lain, Allah yang sifatnya zahir. Allah itu ada zahir, ada batin. Yang batin tidak mungkin kamu saksikan. Allah yang mengatakan dirinya aku, tidak mungkin kau saksikan. Kejauhan.
Karena yang mengatakan diri aku adalah tidak ada wujud, tidak ada rupa, dan tidak terlintas di benakmu, dan tidak bisa kau pikirkan, dan tidak bisa kau bayang-bayangkan, angan-angankan. Tapi yang mengatakan dirinya kami, itu bisa kau saksikan, bisa kau mengenali sifatnya. Entah itu afalnya, entah itu asmanya, entah itu zatnya, entah itu fiil sifatnya. Yang jelas bisa kau saksikan dengan mata kepalamu. Sebelum kau temukan Allah yang di luar dirimu, kau tidak akan menemukan Allah yang di dalam dirimu. Ini tipis. Setelah kau mengenali atau sedang bersaksi berlangsung, setelah itu barulah kita masuk ke rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat dirikan sholat untuk mengingatkan. Toha 14. Hai orang-orang yang beriman, yang dapat perintah, apapun jenis perintah atau ibadah, itu selalu didahulukan. Hai orang-orang yang beriman. Yang di luar kandang tidak dapat hai, itu tidak ada kata hai, tapi belum memenuhi rukun syarat. Jadi yang dipanggil hai orang-orang yang beriman, sungguh aku ini Allah, dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, saya garis bawahi di sini. Kalau kita betul-betul bersaksi Allah dan Rasulnya, tentu kita lebih gampang untuk mengingatnya. Karena agama itu harus kau buktikan, bukan dari cerita dan dari cerita yang diceritakan. Setelah kau bersaksi dengan Allah dan Rasulnya di dalam satu wadah, itu ada tali sambungan, tali kodimnya tersambung. Kalau kita lihat dari sini, seperti An-Nisa 59, taati Allah, taati Rasulnya, taati ulil amri minkum, orang yang dikuasakan antaramu, di kaummu sendiri. Kita bersaksi dengan ini, di sebaliknya, di sebalik manusia ini, di sebalik ulil amri minkum ini, atau al-ulama warasatul anbiya ini, ada Rasulullah. Sebalik Rasulullah ada Allah itu sendiri. Karena ada seorang manusia pembawa nur ilahiyah itu di dunia. Karena Allah ingin dikenal, makanya kita diciptakan. Kau tidak akan mungkin mengenal Allah yang di ujung akhirat tertinggi, atau yang di langit, atau yang goib, atau yang batin. Itu tidak satu dimensi denganmu, karena dia maha mutlak, sementara kau relatif. Maka Allah membuat sebuah sistem
gampang dikenali. Dia menurunkan, karena di sifat 20 Allah itu yang pertama adalah wujud. Jadi ada Allah si wujudnya di dunia ini. Ingat, yang wujud bukan Allah, tetapi sifatnya. Tipis ini. Yang wujud bukan Allah, tapi sifatnya. Karena dalam sifatnya yang pertama itu adalah wujud. Tipis. Yang disebut sifat itu adalah, itulah nur ilahiyahnya, atau nur ilahi yang dibawa seorang manusia. Mulai dari Nabi Adam, itu akan terus waris sampai ke Rasulullah Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, hataman Nabi, tidak ada lagi Nabi. Tapi Rasulullah tetap ada, karena Rasulullah itu adalah utusan Allah atau nurnya Allah itu sendiri. Dia tidak akan pernah mati. Presiden tidak akan pernah mati. Yang mati adalah Soekarno. Ilahi anta masudi wa ridho kamaludi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.